Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Perkenalkan, saya Zidni Ilmanafian dan rekan saya Zulfa Nur Aini. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan kajian mawaris. Adapun subbab yang akan kita bahas sebagai berikut. Yang pertama, beberapa hal yang wajib ditunaikan terhadap harta peninggalan atau tirkah. Yang kedua, pengertian waris. Yang ketiga, rukun waris. Yang keempat, syarat waris. Yang kelima, sebab-sebab adanya waris. Yang keenam, gugurnya hak waris. Yang ketujuh, penghalang warisan atau al-hujub. Yang kedelapan, ashabul furud dan ashabah. Yang kesembilan, para ahli waris dan furudun. Yang kesepuluh, wasiat. Pembahasan pertama yaitu beberapa hal yang wajib ditunaikan terhadap harta peninggalan atau tirkah. Para jumhur fuqaha sepakat bahwa hak yang berkaitan dengan tirkah itu ada dua. Yang pertama, tajhiz al-mayit atau biaya-biaya pengurusan mayit. Biaya pengurusan mayit adalah segala sesuatu yang dibutuhkan mayit sejak meninggal dunia sampai dikuburkan. Biaya ini diambil menurut ukuran yang wajar, tidak berlebihan ataupun dikurangi, dengan tetap menjaga perintah ataupun larangan. Jika pewaris tidak meninggalkan tirkah, maka biaya pengurusan jenazah dibebankan oleh keluarga yang menafkahinya. Yang kedua yaitu qada al-duyun atau pelunasan hutang. Ada dua macam. Yang pertama, utang yang terkait dengan harta waris. Hal ini termasuk utang yang digadaikan, pembelian suatu barang, zakat yang wajib atas harta benda sebelum tirkah. Yang kedua, utang yang terkait dengan tanggungan waris. Utang berupa utang kepada Allah dan utang kepada manusia. Utang kepada Allah seperti kifarat, nazar, haji, zakat yang wajib. Dan utang kepada manusia seperti uang kirot, harta, upah, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pengertian waris. Fikih mawaris adalah sebuah ilmu fikih yang berhubungan dengan pembagian harta warisan dan mengetahui tentang cara perhitungan dan dapat mengetahui bagian atau kadar yang wajib dari harta peninggalan pewaris yang menjadi milik setiap ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan atau tirkah, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris, dan menetapkan beberapa bagiannya masing-masing ahli waris. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia, baik mati hakiki maupun mati hukmi, mempunyai ahli waris yang ditinggalkan, dan memiliki harta warisan. Ahli waris adalah seseorang yang pada saat meninggalnya pewaris mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan mendapatkan harta warisan atau peninggalan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris, baik berupa harta benda yang menjadi milik pewaris maupun hak waris. Harta warisan adalah harta bawaan atau harta bersama setelah dipergunakan untuk keperluan pewaris selama sakit hingga meninggalnya pewaris dan biaya proses penyelenggaraan jenazah atau tajhiz, bersih dari uang dan wasiat atau pemberian untuk keluarga ataupun kerabat. Yang ketiga yaitu rukun waris. Rukun waris ada tiga. Yang pertama, al-muwarris atau pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia baik secara hakiki atau sebenarnya maupun secara hukmi atau sesuatu kematian yang dinyatakan oleh keputusan hukum. Yang kedua, al-waris atau ahli waris, yaitu orang yang hidup ketika pewaris meninggal dan merupakan orang yang berhak mendapatkan warisan meskipun keberadaannya masih dalam kandungan ataupun orang yang hilang.
Yang ketiga, al-maurus atau harta warisan, yaitu harta benda yang menjadi warisan, termasuk juga harta-harta atau hak-hak yang mungkin dapat diwariskan. Yang keempat yaitu syarat waris. Syarat waris ada 3. Yang pertama, matinya mewaris atau orang yang mewariskan. Matinya mewaris sebagai akibat mewaris ialah bahwa warisannya beralih dengan sendirinya kepada ahli warisnya dengan persyaratan tertentu. Yang kedua, hidupnya waris atau ahli waris di saat kematian mewaris. Ahli waris yang akan menerima harta warisan disyaratkan ia harus benar-benar hidup pada saat mewarisnya meninggal. Yang ketiga yaitu tidak adanya penghalang-penghalang mewaris. Ahli waris yang akan menerima warisan harus diteliti dulu apakah ada yang menggugurkan haknya dalam menerima warisan. Yang kelima yaitu sebab-sebab adanya hak waris. Yang pertama, karena hubungan nasab atau hubungan kerabat. Kerabat artinya ada hubungan nasab antara orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi yang disebabkan oleh kelahiran. Yang kedua, karena hubungan pernikahan. Ada 2 syarat. Yang pertama, akad nikah itu sah menurut syariat Islam, baik keduanya telah berkumpul maupun belum. Yang kedua, ikatan perkawinan antara suami istri itu masih utuh atau masih dianggap utuh. Yang ketiga, karena wala. Wala adalah pewarisan karena jasa seseorang yang telah memerdekakan budak, kemudian budak itu menjadi kaya. Di sini selanjutnya kita akan membahas tentang gugurnya hak waris. Seseorang yang sebenarnya termasuk di dalam daftar ahli waris bisa saja kehilangan haknya untuk mendapatkan harta warisan tersebut. Hal-hal yang menggugurkan hak waris itu ada 3, yaitu beda agama. Yang pertama, beda agama. Seorang muslim tidak dapat mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non-muslim apapun agamanya. Maka seorang anak tunggal dan menjadi satu-satunya ahli waris dari ayahnya akan gugur haknya dengan sendiri bila dia tidak beragama Islam. Yang kedua, membunuh. Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan warisan tersebut. Yang ketiga, budak. Hal ini dikarenakan segala sesuatu yang dimiliki oleh budak secara langsung menjadi milik tuannya. Selanjutnya, penghalang warisan atau al-hujub. Pengertian al-hujub menurut kalangan faraid adalah hal-hal yang menggugurkan hak ahli waris untuk menerima waris baik secara keseluruhannya atau sebagian saja. Hijab adalah peristiwa di mana seorang yang sebenarnya termasuk di dalam daftar ahli waris, namun karena posisinya terhalang atau terhijab oleh keberadaan ahli waris yang lain, maka dia menjadi tidak berhak lagi untuk menerima harta warisan. Ahli waris yang tidak mungkin terkena hijab ada 6. Yang pertama, anak kandung laki-laki, anak kandung perempuan, suami, istri, ayah, dan ibu. Penghalang warisan atau al-hujub. Nah, contoh kasusnya sebagai berikut. Yang pertama, cucu terhijab oleh ayahnya. Hal ini dikarenakan keberadaan seorang anak laki-laki dari almarhum akan menghijab para cucu. Yang kedua, cucu terhijab oleh pamannya. Hal ini, keberadaan seorang cucu terhijab dan keberadaan paman yang masih hidup, sedangkan ayahnya sendiri sudah meninggal. Yang ketiga, cucu tidak terhijab. Nah, hal ini syaratnya adalah bahwa tidak ada seorang pun yang posisinya sebagai anak dari almarhum masih hidup. Nah, sehingga harta warisan langsung akan diterima oleh para cucu yang menggantikan posisi anak. Selanjutnya, anak laki-laki menghijab paman dan bibinya. Hal ini apabila seorang meninggal dunia dan punya anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya, maka saudara dan saudari dari almarhum otomatis akan terhijab. Kasus selanjutnya, ayah menghijab saudara-saudari almarhum. Seorang yang meninggal dunia dan ayahnya masih hidup saat dia meninggal, maka kedudukan ayah ini lebih dekat kepada almarhum dibandingkan hubungan antara saudara atau saudari almarhum, sehingga
ayah akan menghijab saudara dan saudari itu. Selanjutnya, kita membahas tentang ashabul furud dan asobah. Pengertian ashabul furud atau zawil furud yaitu para ahli waris yang memperoleh bagian tertentu yang telah ditetapkan oleh syarak, yang bagiannya itu tidak akan bertambah atau berkurang kecuali dalam masalah aul dan rod. Dalam Al-Quran hanya ada 6, yaitu setengah, seperempat, seperdelapan, 2/3, sepertiga, dan seperenam. Selanjutnya kita ke pengertian asobah, yaitu golongan yang bagian haknya belum diketahui secara pasti, tetapi mendapatkan usubah atau sisa dari ashabul furud, atau mendapatkan semuanya jika tidak ada ashabul furud. Selanjutnya kita membahas tentang para ahli waris dan furudul muqaddarah. Furudul muqaddarah adalah ketentuan kadar bagi masing-masing ahli waris atau zawil furud yang dibagi menjadi 6 sesuai ketentuan dalil Al-Quran dan hadis. Misalnya pada Quran surah An-Nisa ayat ke-8, 11, 12, 33, dan 176. Furudul muqaddarah ini dibagi menjadi 6. Pembagian menjadi 6, yaitu setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2, dan 2/3. Nah, para ahli waris berdasarkan kadar furudul muqaddarah ini, yaitu setengah terdiri dari 5 orang, yaitu anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, suami, jika tidak ada anak, dan almarhum istri. Selanjutnya sepertiga, terdiri dari 2 orang, yaitu yang pertama ibu, jika tidak terhijab. Yang kedua, bagi 2 orang atau lebih saudara laki-laki dan saudaranya perempuan seibu. Selanjutnya seperempat terdiri dari 2 orang, yaitu suami beserta ada anaknya. Yang kedua istri, jika tidak ada anak dari almarhum suami. Selanjutnya seperenam terdiri dari 7 orang. Yang pertama, ibu beserta ada anak almarhum. Yang kedua, nenek ketika tidak ada ibu. Yang ketiga, cucu perempuan dari anak laki-laki beserta seorang anak perempuan almarhum. Yang keempat, saudara perempuan sebapak beserta saudara perempuan kandung. Yang kelima, bapak beserta ada anak almarhum. Yang keenam, kakek ketika tidak ada bapak. Yang ketujuh, bagi seorang dari anak ibu atau saudara seibu. Selanjutnya, seperdelapan hanya ada 1 orang, yaitu istri beserta ada anak. Selanjutnya, 2/3 terdapat 4 orang, yaitu 2 orang anak perempuan. Yang kedua, 2 cucu perempuan dari anak laki-laki. Yang ketiga, 2 saudara perempuan kandung. Yang keempat, 2 saudara perempuan sebapak. Selanjutnya, kita membahas tentang wasiat. Pengertian wasiat. Wasiat adalah pemberian seseorang kepada orang lain atau beberapa orang atau suatu lembaga, baik berupa barang, pembebasan atau pelunasan hutang, atau manfaat yang akan menjadi milik orang yang diberi wasiat setelah orang berwasiat meninggal dunia. Rukun wasiat ini ada 4, yaitu yang pertama musi, pihak pembuat wasiat. Yang kedua, musalah, penerima wasiat. Yang ketiga, musabih, sesuatu atau barang yang diwasiatkan. Yang keempat, sigot, ucapan serah terima. Nah, setiap rukun tersebut memiliki syarat. Syarat yang pertama itu syarat musi, pihak pembuat wasiat, yaitu terdiri dari balik, berakal sehat, merdeka, dan tidak dipaksa. Selanjutnya syarat musalah atau penerima wasiat, yaitu masih hidup ketika wasiat diucapkan dan bukan ahli waris serta bukan pembunuh pewasiat. Yang ketiga syarat musabih atau sesuatu barang yang diwasiatkan, yaitu tidak lebih dari sepertiga harta warisan, milik pribadi, harta dapat dipindahkan, harta bermanfaat, dan tidak dipergunakan dalam hal buruk. Selanjutnya syarat sigot atau ucapan serah terima, yaitu terdiri dari ijab kabul harus jelas dan dapat dipahami. Selanjutnya penerima wasiat dilakukan setelah orang yang berwasiat meninggal dan ijab kabul tidak mengandung ta'liq. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Presentasi dari kelompok kami telah selesai. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.